Halo Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kita berjumpa kembali. Untuk kali ini saya akan melanjutkan membahas sesi 1.2 yaitu mengenai parameter scoring. Parameter pembuatan rating. Yang pertama adalah rating industri. Jadi rating industri itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh banknya yang dibuat berdasarkan kriteria untuk rata-rata industri itu prospeknya bagaimana. Kemudian riwayat pinjamannya bagaimana, lancar atau tidak. Kemudian kinerja keuangannya bagaimana, apakah laporan keuangannya baik atau tidak. Jadi ini besarnya itu per sektor itu sudah ditentukan. Misalnya untuk sektor perhotelan atau sektor jasa ya, itu di dalam satu daerah itu akan dilihat prospek industri perhotelannya itu bagaimana, bagus atau tidak. Kemudian selama ini pembayarannya, riwayat pembayarannya ke bank bagaimana, lancar atau tidak. Kemudian kinerja keuangannya bagaimana, apakah eh, analisa keuangannya menunjukkan kinerja yang baik atau tidak. Jadi ini sudah ditentukan per sektornya ya. Misalnya untuk sektor perdagangan untuk daerah tertentu itu nilainya 4, untuk jasa hotel 3, dan seterusnya. Jadi angka ini sudah ditetapkan oleh banknya. Kemudian yang nomor 2, parameter pembuatan rating untuk umum. Itu terdiri dari kualitas laporan keuangan, itu kriterianya adalah kebenaran dan tepat waktu penyampaian. Jadi kalau laporan keuangan itu diaudit oleh kantor akuntan rekanan bank tepat waktu, maka diberi skor 5. Tepat waktu itu biasanya laporan keuangan itu akan selesai dalam waktu 6 bulan setelah tutup tahun buku. Bulan Juli baru diserahkan, itu berarti tepat waktu. Kemudian diberikan poin 4 bila diaudit oleh kantor akuntan rekanan tapi terlambat lebih di atas 1 bulan. Kemudian kita beri poin 3 bila diaudit bukan kantor akuntan rekanan. Kita berikan nilai 2 kalau laporan intern, jadi laporan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian B, hubungan dengan bank. Kriterianya adalah tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia. Kita beri skor 5 bila calon debitur tersebut tidak tercatat sebagai kredit bermasalah dan berhubungan dengan bank 5 tahun. Jadi kalau sudah nasabah kita sudah berhubungan dengan bank kita sudah di atas 5 tahun, maka kita beri skor 5 kalau lancar ya. Kemudian kita beri skor 4 apabila tidak tercatat sebagai debitur bermasalah. Kalau dia tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak hanya di bank kita tetapi di bank lain, itu kita berikan skor 4. Tetapi kalau sudah di bank kita ya, dengan berhubungan lebih dari 5 tahun, kita beri skor 5. Kemudian kita beri skor 3 kalau calon debitur atau salah satu pengurus tercatat sebagai kolektibilitas 2. Jadi dia sudah punya pinjaman di bank lain, tetapi ternyata kolektibilitasnya 2. Kemudian kita beri skor 2 apabila tercatat sebagai debitur bermasalah. Kemudian 3, mengenai pemasaran. Pemasaran itu kita bagi 4, yaitu tingkat persaingan, tingkat permintaan, C, sasaran pelanggan, D, penjualan masa lalu. Jadi untuk tingkat persaingan ini adalah yang di kriterianya adalah pangsa pasar atau jumlah pemain yang ada di pasar itu ada berapa. Jadi kalau persaingannya itu sangat rendah, itu kita beri skor 5. Kalau persaingannya rendah kita beri skor 4. Kalau sedang kita beri skor 2. Kalau persaingannya itu ketat sekali kita beri skor 2. Kemudian B, tingkat permintaan. Minat konsumen terhadap barang yang dihasilkan. Apabila produk yang dihasilkan oleh calon debitur tersebut tingkat permintaannya sangat tinggi, maka kita beri skor 5.
Kalau tinggi kita beri skor 4, kalau sedang kita beri skor 3, kalau kurang kita beri skor 2. Kemudian sasaran pelanggan. Target market jelas atau tidak. Kalau jelas, sangat jelas, itu kita kasih skor 5. Kalau jelas 4, sedang kita kasih 3, kalau kurang jelas kita kasih skor 2. Kemudian penjualan masa lalu. Realisasi penjualan. Kita beri skor 5 apabila tren 2 tahun terakhir ini meningkat ya. Jadi selama 2 tahun ini penjualannya meningkat, kita berikan skor 5. Kemudian tren 2 tahun terakhir relatif sama. Jadi selama 2 tahun ini kok kelihatannya hampir sama ya, tidak ada kenaikan atau bagaimana gitu, itu kita kasih skor 4. Tren sedikit menurun, kalau menurun di bawah 10%, ternyata penjualan periode terakhir ini malah turun dibandingkan dengan periode sebelumnya, itu kita berikan skor 2. Kemudian kalau menurunnya di atas 10%, kita berikan skor 2. Sekarang nomor 4, teknis produksi. Itu dibagi 3, yaitu lokasi usaha, kondisi mesin peralatan, C, penilaian supplier. Lokasi usaha itu lokasi pabrik atau tempat usaha. Kita beri skor 5 bila sangat dekat dengan supplier dan konsumen. Kita beri skor 4 apabila cukup dekat. Kita beri skor 3 dekat supplier tapi jauh dengan konsumen. Kita beri skor 2 jauh dengan supplier dan jauh dengan konsumen. Kemudian kondisi mesin dan peralatan. Yang kita lihat adalah kondisi mesin dan peralatannya. Kita beri skor 5 apabila mesin dan peralatannya tersebut sangat baik dan terawat. Kemudian kalau mesin tersebut kondisinya baik dan terawat, itu kita kasih skor 4. Kemudian kita kasih skor apabila kondisi mesin dan peralatan tersebut baik namun tidak terawat. Kita kasih skor 3 kalau kondisi mesin dan peralatan tersebut kondisinya buruk. Kemudian C, penilaian supplier. Hubungan dengan supplier sangat terjamin, kita beri skor 5. Apabila dia kalau memerlukan barang-barang dari supplier itu setiap saat bisa dipenuhi oleh supplier, itu bisa kita kasih skor 5. Kalau terjamin, kita kasih skor 4. Kalau sedang, kita kasih skor 3. Kalau kurang terjamin, kita kasih skor 2. Kemudian manajemen. Kita lihat etiket dari pemohon. Integritas. Kalau integritasnya itu sangat dipercaya, ya, sangat dipercaya, kita kasih skor 4. Kalau dapat dipercaya, kita kasih skor, kalau sangat dipercaya bisa kita kasih skor 5. Kalau dapat dipercaya, kita kasih skor 4. Kalau kurang dipercaya, kita kasih 3. Jadi integritas itu menyangkut karakter, sifat, moralitas, dan sebagainya. Ini. Kemudian struktur organisasi, job description, kita beri 5 kalau job description itu lengkap dan sudah berjalan. Jadi kalau kita lihat sudah di job description itu sudah jelas ya, direktur apa, membawai apa, tugasnya apa, kemudian bagian apa, tugasnya apa saja, sangat jelas, itu kita berikan skor 5. Kemudian kita berikan skor 4 kalau job description tersebut lengkap namun belum berjalan. Jadi job description itu ada tetapi kita nilai itu belum berjalan. Jadi kita kasih skor 4. Kalau job description tersebut sederhana dan berjalan, nah itu kita kasih 3. Kalau belum ada, kita kasih 2. Kemudian pengalaman. Waktu yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Kalau perusahaan tersebut atau pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan tersebut sudah menjalankan usahanya lebih dari 7 tahun, kita berikan skor 5. Kalau antara 6 dan 7, kita beri skor 7. Kalau antara 3 dan 5 tahun, kita berikan 3. Kalau kurang dari 3 tahun, kita berikan 2.
Jadi lamanya ini masing-masing bank tentunya mempunyai kriteria sendiri ya. Ini yang berlaku secara umum saja. Hukum. Nomor 6, hukum. Terdiri dari legalitas pemohon dan legalitas usaha. Jadi legalitas pemohon kita berikan skor 5 apabila surat permohonan ditandatangani oleh yang berhak sesuai anggaran dasarnya. Kemudian ini sesuai anggaran dasarnya yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman ya. Kemudian kita berikan skor 4 apabila permohonan itu ditandatangani oleh yang berhak namun anggaran dasarnya masih dalam proses untuk perorangan telah ditandatangani oleh pemohon. Apabila yang mengajukan itu adalah perorangan, maka surat tersebut telah ditandatangani oleh pemohon. Kita berikan skor 3 apabila ditandatangani oleh yang berhak, namun anggaran dasarnya belum disahkan untuk perusahaannya. Kita berikan skor 2 ditandatangani oleh yang tidak berhak. Ya, kalau yang mengajukan suami misalnya, tapi yang menandatangani istri, nah ini kita beri skor 2. Kemudian legalitas usaha, kelengkapan perizinan. Kita beri skor 5 apabila semua izin lengkap dan berlaku ya. Semua perizinan yang diperlukan itu lengkap dan masih berlaku seluruhnya. Kemudian kita beri skor 4 apabila izin lengkap tetapi ternyata ada sebagian yang sudah tidak berlaku. Kita beri skor 3, perizinan lengkap tapi sebagian besar belum diperpanjang. Kita beri skor 2, perizinan tidak lengkap. Parameter yang tarik adalah keuangan. Jadi keuangan ini dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu likuiditas, leverage, rentabilitas, kemudian sumber dana untuk memenuhi kewajibannya. Jadi likuiditas itu kriterianya adalah current ratio-nya. Kemudian leverage itu adalah debt equity ratio, rentabilitas itu adalah net profit margin, sumber dana untuk memenuhi kewajibannya itulah debt service coverage atau DSC. Jadi kita berikan skor 5 kalau kinerja keuangan tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita berikan 4 apabila kinerja keuangan tersebut baik sesuai yang dipersyaratkan oleh bank. Kemudian kita berikan skor 3 apabila kinerja tersebut tidak ada peningkatan. Hampir samalah rasio-rasio keuangan tahun terakhir dengan tahun sebelumnya ini tidak ada peningkatan, hampir sama. Kemudian kita beri skor 2 kalau rasio-rasio keuangan tersebut menunjukkan kecenderungan yang menurun.